Baik, presentasi kali ini saya akan bicara tentang KKM, kriteria ketuntasan minimal. Saya akan bicara tentang definisi untuk yang pertama, kemudian saya bicara tentang manfaat, dan yang terakhir adalah bagaimana cara menghitung KKM. Kita mulai dari definisinya KKM. Ada tiga hal yang kita perhatikan di sana. Yang pertama adalah ada kriteria, kemudian tuntas, dan minimal. Mengapa saya ingin memperhatikan hal tersebut? Bahwa kriteria atau standar untuk apa? Untuk tuntas, dan yang terakhir adalah bagian dari minimalnya. Dari ketiga hal itu kita bisa melihat ada teori pembelajaran yang muncul di sana, yaitu mastery learning. Jadi KKM itu bertumpu pada mastery learning, atau bahwa semua siswa itu mampu menyelesaikan program pelajarannya tergantung pada waktu. Karena tergantung pada waktu tertentu kita akan menetapkan standarnya atau kriteria. Jadi KKM itu masih dalam mastery learning. Jadi perubahan atau progresnya setiap orang itu bisa berbeda-beda, tetapi pada intinya bahwa semua orang akan menyelesaikan programnya. Baik, berikutnya adalah fungsi KKM. Yang pertama adalah dari sisi gurunya. Dari sisi guru, KKM nanti adalah fungsinya akan menjadi menilai dari proses pembelajarannya apakah sudah tercapai atau belum, apakah sudah selesai, apakah sudah mengena apa yang dimaksudnya, dan seterusnya. Itu adalah menilai, dan ini menjadi target. Jadi seberapa besar capaian yang harus diraih oleh proses pembelajaran yang mereka lakukan. Kemudian bagi siswa, kalau mereka mengetahui KKM ini adalah sebuah persiapan bagi mereka untuk belajar, bahwa mereka harus mencapai standar tertentu yang sudah ditetapkan bersama oleh gurunya untuk mata pelajaran tertentu. Dan bagi komunitas, terutama untuk orang tua, KKM ini akan menjadi semacam kontrak, ya, kontrak bahwa putra-putri mereka harus sampai pada kriteria atau grade tertentu, pada grade tertentu untuk bisa disebut dia sudah mencapai standar kompetensi tertentu. Kemudian kita belajar berhitung KKM. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kompleksitas. Yang dimaksud dengan kompleksitas di sini adalah kita akan melihat bahwa di dalam setiap kelas akan berbeda kekomplekannya. Seperti misalnya untuk kimia di kelas 10 itu akan memberikan dasar pada kelas setelahnya, kelas 11 dan kelas 12. Oleh karena itu, kompleksitas semakin tinggi kelasnya akan semakin kompleks, karena mereka akan bicara konsep-konsep yang tidak dasar lagi, tapi sudah aplikasi, integrated, dan sebagainya. Kemudian taraf kesukaran. Taraf kesukaran ini juga bisa ditentukan oleh karena materinya yang sukar, atau tuntutan yang diberikan oleh guru. Ya, sama-sama belajar tentang termokimia misalnya. Satu guru menetapkan hanya pada sampai aplikasi dari teori, tetapi mungkin guru yang lain sampai pada menganalisis, mengevaluasi, atau mencipta, mungkin memberikan model pada siswanya. Jadi ada perbedaan yang bisa ditentukan pada taraf kesukarannya. Nanti akan kita lihat seperti apa sih kalau kita akan diskusi lebih lanjut tentang taraf kesukaran ini. Oke, kriteria berikutnya yang perlu diperhatikan adalah daya dukung. Ada dua hal yang perlu diperhatikan di dalam daya dukung. Yang pertama adalah sarana dan prasarana.
Di dalamnya termasuk juga sarana dan prasarana secara keseluruhan dari sekolah. Tidak hanya tentang ruang kelas, tetapi juga laboratorium, alat dan bahannya, kemudian buku-bukunya, lembar kerja siswanya, laporan dan sebagainya. Dan yang kedua adalah sumber daya manusianya, termasuk guru-guru yang berperan di dalam proses pembelajaran kimia. Jadi karena kita tidak mungkin sendirian untuk mengajar kimia di kelas tersebut, kecuali sekolah yang hanya kita sendiri yang mengajar kimia, kita bisa menentukan kualitas diri kita sendiri di dalam menjelaskan suatu pokok bahasan. Satu orang pun, kalau kita misalnya sendirian pun, kita mungkin punya kecenderungan terhadap suatu konsep. Kita sangat-sangat menguasai satu konsep, tetapi di konsep yang lain kemungkinan tidak terlalu. Jadi ini sifatnya manusiawi. Jadi kita harus jujur pada diri sendiri, apakah kita memang mendukung proses pencapaian konsep oleh siswa, mendukung dengan daya dukung yang tinggi, atau kita memang ada kekurangan yang perlu belajar pada bagian-bagian tertentu. Kemudian yang terakhir adalah intake atau masukan dari siswanya. Jadi input siswa tiap tahun berubah-ubah. Jadi mungkin perlu kita perhatikan, apalagi dengan penerimaan siswa baru yang sekarang ini, penentuan intake atau input siswa ini sangat harus diperhatikan. Mungkin kita bisa memperhitungkan dari jumlah name-nya, walaupun itu juga tidak terlalu berpengaruh, tapi kita bisa memperkirakan mungkin dari rata-rata dari SMP-nya dan seterusnya. Kita bisa menentukan dengan berbagai macam cara. Yang jelas adalah mungkin kita harus membandingkan tahun ini dan tahun sebelumnya. Kira-kira apakah menurun atau naik dan sebagainya. Jadi kita harus memperhatikan berkaitan dengan input siswa. Itu adalah hal yang harus diperhatikan dalam menghitung KKM. Sekarang bagaimana kita menentukan nilainya? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama adalah kompleksitas, daya dukung, dan yang terakhir adalah intake siswa. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa kompleksitas ini sedikit berbeda dengan 2 aspek yang lain. Jadi semakin kompleks itu berarti nilainya semakin rendah. Gitu ya. Itu karena kita akan menentukan berkaitan dengan yang lain. Kalau daya dukungnya, semakin bagus daya dukungnya, semakin komplit sarana prasarananya, semakin baik gurunya, maka nilai dari daya dukung ini semakin tinggi. Demikian juga siswanya, semakin tinggi masukannya berarti juga semakin tinggi nilainya. Berbeda dengan kompleksitas. Kalau semakin kompleks berarti akan semakin sukar dipahami oleh siswa, akan semakin sukar dikuasai oleh siswa. Oleh karena itu semakin kompleks ini maka semakin rendah. Sebenarnya berkebalikan dengan kesederhanaan konsep, tapi nanti definisinya jadi berbeda. Tapi yang dimaksud adalah seperti itu ya. Oke. Kemudian dari tabel ini kita dapat menentukan bahwa kompleksitas yang tinggi itu kurang dari 65 nilainya. Jadi kalau semakin kompleks, semakin banyak level tinggi yang kita inginkan dari siswa, berarti nilainya harus kurang dari 65. Semakin rumit berarti semakin geser jauh ke bawah, jangan sampai 0 tapi. Kemudian daya dukung semakin tidak punya daya dukung berarti kurang dari 65. Tapi punya daya dukung yang bagus, kita bisa memperkirakannya dan kita berdasarkan pengalaman kita bisa membandingkan dengan SMA yang lain, dan
juga bisa diperkirakan bahwa kalau daya dukungnya bisa praktikum semuanya, bisa menggunakan internet, bisa menggunakan perpustakaan kapanpun, kita bisa memberikan nilai yang tinggi, misalnya 88, 90 dan sebagainya. Kemudian masukan dari siswanya, kalau mungkin ya, walaupun ini perkiraan kasar, rata-rata nilai masuknya adalah misalnya di sekitar 30, 7,5, mungkin kita bisa menggunakannya sebagai masukan di siswa. Oke. Baik, kita tentukan misalnya saya ingin mengajarkan tentang ikatan kimia misalnya. Ikatan kimia di kelas 10, saya berpikir bahwa tidak terlalu kompleks karena biasanya dari pengalaman mengajar mungkin ya, ikatan kimia ini bisa dikuasai dengan cepat oleh siswa, jadi tidak terlalu kompleks dan saya tidak memberikan tugas yang terlalu tinggi untuk siswa, maka saya beri nilai 74. Kemudian daya dukungnya mungkin karena internet sudah bagus, perpustakaan sudah bagus, laboratorium juga sudah bagus, saya beri nilai 85 di sekolah saya. Kemudian tapi masalahnya adalah masukan siswa pada tahun ini berbeda dengan tahun yang sebelumnya. Saya perkirakan dari rata-rata nilai masuknya untuk IPA nilainya adalah 6, rata-ratanya adalah 6,2 sekian. Jadi saya tulis sebagai 63. Kemudian saya jumlahkan untuk ikatan kimia saja. Nah, totalnya adalah 74. Ini di rata-rata ya. 74 adalah nilai KKM untuk yang ikatan kimia saja. Oke. Baik, berikutnya setelah Anda tahu, saya pikir mudah sekali untuk menentukan KKM. Berikutnya adalah tugas Anda untuk menentukan KKM. Setiap KD yang Anda punya. Kemudian kalau sudah Anda diskusikan untuk satu semester, tentukan KKM dalam satu semester itu berapa. Terima kasih, selamat bekerja.